Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan tausiah dari Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad LCMM. Dia akan membahas tentang COVID-19 ataupun masa-masa pandemi. Itu pun udah ada zaman dahulu. Jangan panik, dengarkan sampai habis. Wabah penyakit yang menyerang serentak pada satu masa di beberapa negeri. Itu arti pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pandemi kata orang, pandemi juga kata kita. Pas ditanya orang apa itu pandemi, ya masih sejenis demi-demi juga lah. Bahasa Arabnya wabah. Maka doa ulama, Allahumma dafa'anal wabah, angkatlah wabah. Bahasa Arabnya wabah. Sampai ke Indonesia ujungnya hamzah berubah jadi ha, wabah. Banyak sekali kata-kata serapan bahasa Arab begitu sampai ke kita berubah. Wabah jadi wabah. Zahir lawannya batin. Telapak tangan ini batin, ini zahir. Kenapa ini disebut batin? Karena tertutup. Kenapa ini disebut zahir? Karena terlihat. Oh kalau gitu ini bisa juga disebut batin tertutup, Pak Ustaz? Enggak, karena yang bisa tertutup cuman ini. Siapa yang bisa menutup ke sini? Enggak bisa. Maka ini disebut batin. Zahiruha wa batinuha, zahir dan batin. Sampai ke Indonesia berubah. Mohon maaf, lahir dan batin. Tidak apa-apa, kita teruskan saja kekeliruan itu, karena sudah menjadi umum. Ada nama kamus bahasa Arab khotok sya'i, khotok salah, sya'i tapi populer. Ternyata kalau salah tapi populer, diteruskan saja kesalahan itu. Nah, kembali kepada pandemi, wabah. Wabah ini bukan sesuatu yang baru. Ada kota namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kota yang banyak wabah penyakit. Nabi selalu merubah nama yang tidak baik kepada nama yang baik. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung wabah. Namanya saja sudah membuat kita memberikan efek negatif. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir wabah COVID-19. Maka memberikan efek yang tidak baik. Maka Nabi merubah nama yang tidak baik. Yathrib dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Kenapa terang benderang? Ketika Nabi datang ke sana, maka terang benderanglah hati mereka, terang benderang pikiran mereka, terang benderang kota Madinah. Mereka sambut dengan Tola'al Badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang terang benderang. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Kalau bulannya masih sabit, namanya hilal. Yang selalu dicari-cari orang, hilal. Hati-hati kalau ibu punya suami hilal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemi, wabah menyebar sudah terjadi sejak lama. Makanya dalam hadis dikatakan al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal karena wabah ta'un, wabah penyakit, pandemi, maka dia mati syahid. Saudara kita, sahabat kita, kawan kita, tetangga kita, satu sekolah dengan kita, meninggal dunia. Berikan kabar gembira kepada istrinya kalau suaminya meninggal. Sabar Pak, dia meninggal sebagai seorang syahid. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Tapi mereka meninggalnya ketika mau Idul Fitri, Pak Ustadz, bajunya sudah dibeli. Ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Kita tidak tahu entah apa amal dia sehingga Allah memilih dia untuk berhari raya bersama para malaikat, bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita kita itu lapang dadanya. Kata-kata kita mestilah menjadi setawar sedingin, menawarkan hati yang luka
mendinginkan hati yang panas dari ucapan kata-kata yang menyejukkan. Kalau kita tidak bisa menenangkan orang dengan materi, maka tenangkanlah dengan kata-kata. Rezeki di masa pandemi berkurang. Berapa banyak pegawai, pekerja, perusahaan yang di PHK, dirumahkan, kolaps perusahaan, bisnis. Bahkan ada seorang bisnismen yang cerita ke saya, Ustaz Somad, semua bisnis buatan manusia hancur roboh diterjang badai pandemi COVID-19. Yang bisa bertahan adalah yang buatan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman kelapa sawit, harga karet, kelapa bertahan. Bisnis yang diciptakan, dibuat manusia, dikreasikan manusia, tumbang Pak Ustaz. Tapi orang beriman tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia melihat, memandang itu sebagai hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir cerdas. Dulu ketika rezeki saya lancar, bisnis saya sampai tidak sempat ke masjid Ustaz, sampai tidak sempat ikut pengajian. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini kami masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa makan, mungkin rezeki berkurang, tapi saya lebih sering ngaji Pak Ustaz. Oh, jadi kamu sering pengajian? Iya. Tapi wajah kamu nggak pernah terlihat. Saya pakai masker Pak Ustaz. Kamu sering ikut kajian saya? Ikut Pak Ustaz. Tapi saya nggak pernah ngelihat kamu. Saya jamaah online Pak Ustaz. Insya Allah yang ikut pengajian online, surganya tetap offline. Jadi jangan khawatir. Ini ada juga ustaz-ustaz yang menakut-nakuti jamaah. Yang selama ini hanya online saja, surganya pun online. Untung jamaahnya kurang cerdas. Kalau jamaahnya cerdas, mana ada surga online? Surga online itu surga bid'ah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melihat sesuatu itu dengan perenungan, maka sesungguhnya ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang diberikan Allah. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, fa huwa khairul lakum. Tapi di balik kebencian kamu itu ada manfaat, hikmah yang luar biasa. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dijadikan Allah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita susah untuk berpikir cerdas, cermat, jernih di tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Gimana kata kalau kita mau berpikir saat di tangan kita dua handphone, yang satu IG, yang satu Instagram? Gimana kita mau berpikir jernih di saat kita sedang di tengah orang yang pikirannya berkecamuk? Maka bangunlah di tengah malam, seperti jamaah yang dikatakan protokol tadi, yang datang jam 3 malam ke masjid. Kalau dia sampai ke masjid jam 3, tentu bangunnya jam 2. Yang sholat subuh jam 7.30, nggak tahu bangunnya jam berapa. Dia datang ke masjid, tentu dia bangun, habis itu dia mandi, terapi mandi segar, menyegarkan tubuhnya, menyegarkan pikirannya, bersih, gosok gigi, suci, menghadap Allah SWT, salat sunat wudhu 2 rakaat, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir, berzikir, menjelang azan berkumandang ke masjid. Jernih pikirannya melihat ini. Kalaulah orang rezekinya seret, rezekinya mampat, lalu kemudian dia alihkan konsentrasinya untuk melepaskan sejarah kerisauannya dengan narkoba, dengan khamar, dengan pergaulan bebas, sesungguhnya dia hanya sedang mengalihkan satu masalah, masalah kecil sedang dialihkan kepada masalah yang besar. Gimana Ibu? Bisnisnya sejak Covid ini makin turun atau makin? Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah ada Covid. Alhamdulillah pula dia bilang ada Covid. Kenapa? Selama ini saya kalau mau buka usaha mesti sewa ruko, mesti sewa tempat. Hari ini saya bisa bisnis online Pak Ustaz.